بسم الله الرحمن الرحيم. Hai, kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah al-Ajrumiyah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Atau sebelumnya saya ingatkan kembali bahwasanya penggunaan adal dari masna, thulatsa, ruba dan seterusnya itu bisa digunakan untuk 3 penggunaan. Yang pertama sebagai hal, sebagai hal seperti dalam firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'." Masna di situ sebagai hal. Juga bisa datang sebagai sifat seperti uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Masna itu sebagai sifat dari ajnihah. Ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Juga bisa datang sebagai khabar. Seperti sholatul lail masna yang keduanya taukid. Yang pertamanya sebagai khabar. Sholatul lail masna itu. Baik, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, babun nakirah wal ma'rifah. Bab tentang isim yang nakirah dan ma'rifah. Al-ismu darban. Ahaduhuma an-nakiratu wa hiya al-aslu wa hiya kullu ismin sya'i'in fi jinsih la yahtassu bihi wahidun duna akhar ka rajulin wa farasin wa kitabin. Isim ada 2 macam. Yang pertama isim yang nakirah wa hiya al-asl, dan ini adalah yang asal. Jadi yang asal pada isim adalah apa? Nakirah. Ini pendapatnya Sibawi dan jumhur. Pendapat Sibawi dan jumhur menetapkan bahwasanya hukum asal pada isim adalah nakirah. Dan yang ma'rifah itu berjalan di bawahnya. Dan di sana ada pendapat yang lain. Wahya kullu ismin. Nakirah definisinya adalah setiap isim yang sya'i'in, yang menyebar fi jinsih, pada jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak menghususkan satu saja tanpa yang lainnya. Seperti rajulin, wa farasin wa kitabin. Rajulin wa farasin wa kitabin. Jadi rajul ini ketika diucapkan itu menyebar pada jenis laki-laki. Itu setiap seorang laki-laki yang sudah baligh bisa dikatakan padanya apa? Rajul, tanpa menghususkan orang tertentu. Semua laki-laki yang baligh dikatakan rajul. Dan cukup terwakili dengan satu orang saja. Muhammad rajul, Zaid rajul. Kalau dikatakan idrib rajulan, pukullah seorang laki-laki, bebas. Mutlak di situ apa? Umum. Yang ini pun rajul, ini pun rajul. Yang penting satu laki-laki yang pukul, sudah. Faros juga sama. Itu menyebar pada jenis kuda. Tidak menghususkan satu kuda tanpa yang lainnya. Kitab juga demikian. Itu isim jenis. Isim yang menyebar pada jenisnya. Tidak menghususkan satu tanpa yang lainnya. Dan terwakili dengan satu saja. Ada bedanya dengan apa? Umum dengan apa? Mutlak. Kalau ini umumnya lebih ke apa? Mutlak apa? Am? Sudah pernah kan? Dijelaskan apa? Mutlak. Mutlak. Terwakili dengan satu. Sifatnya badali. Dengan satu sudah terwakili. Kalau am itu semua yang terkena. Seperti dikatakan idrib Abdullah, semua polib dipukul. Kalau idrib poliban satu, tapi yang mana saja gitu.
Wa taqribuha ila al-fahmi an yuqal an-nakirah kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi ka rajulin wa imra'atin wa thawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alayhi ka dhi bima'na sahib. Pendekatan pemahamannya ataupun pemahaman yang mudahnya tentang definisi dari nakirah adalah kullu ma saluha dukhulu al-alif wal lam. Setiap isim yang bisa dimasuki oleh al-mu'arifah, alif lam yang memakrifahkan. Ya, setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif lam al-mu'arifah. Seperti rajulin, imra'atin, thawbin, bisa dimasuki al-mu'arifah, ar-rajul, al-mar'ah, al-thawb. Ya. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluh dukhulul alif wal lam alaih, ataupun setiap isim yang menduduki posisi kalimat yang bisa dimasuki oleh alif lam padanya. Setiap isim yang menduduki posisi kalimat yang bisa dimasuki oleh alif dan lam padanya. Seperti zi. Zi itu tidak bisa dimasuki alif lam, tapi dia zi menempati posisi kalimat yang bisa menerima al. Karena zi mananya apa? Sahib. Sahib bisa enggak menerima alif lam? Bisa kan, as-sahib. Ya, dengan ini kita mengetahui bahwasanya zi adalah apa? Isim yang nakirah. Yang lainnya juga man, pada contoh ra'aitu man huwa sahibun lak. Ra'aitu man huwa sahibun lak. Saya melihat. Ya. Man huwa sahibun lak, orang yang merupakan temanmu. Di sini man tidak bisa menerima alif lam, tapi dia menduduki posisi kalimat yang bisa menerima alif lam, yaitu insan. Insan bisa enggak dikasih alif lam? Bisa, al-insan. Ya, itu definisi dari apa? Nakirah. Setiap isim yang bisa dimasuki alif lam ataupun menduduki posisi kalimat yang bisa dimasuki alif lam, meskipun dia sendiri tidak bisa dimasuki alif lam. Dan isim-isim yang nakirah memiliki tanda-tanda yang lain selain tadi yang disebutkan. Bisa menerima alif lam al-mu'arifah. Tanda yang lain bisa dimasuki rubba, bisa dimasuki oleh rubba. Rubba rajulin karimin qabalani. Rajulin di sini nakirah. Kenapa? Karena kemasukan rubba. Kemudian juga bisa menerima kam ataupun aina khabariyataini. Kam dan aina khabariyataini, yaitu kam dan aina yang menunjukkan makna takatsur wal iftikhar. Ya, menunjukkan makna menyebutkan banyaknya apa yang dia miliki. Seperti kam abdan, ya kan? Kan abdan malaktu. Ataupun kam abdin malaktu. Kam abdin malaktu kalau mansub istifham nih. Kam abdin malaktu, alangkah banyak budak yang aku miliki. Dalam Al-Qur'an kam min qaryatin, alangkah banyak satu negeri. Ya, di sini qaryatin nakirah karena dimasuki oleh kam khabariyah. Kam dan aina tadi ya? Bukan aina. Kam dan aina. Aina min dabatin contohnya. Aina min dabatin. Alangkah banyak. Ya. Binatang-binatang. Ya. Yang dimiliki. Kemudian ketika isim tersebut jatuh sebagai hal, itu juga nakirah. Dan juga sebagai tamyiz, tapi tidak ditakwil. Kalau ini takwil ya ma'rifah, seperti wahdahu. Ji'tuka wahdi, ataupun ja'ani Muhammadun wahdahu. Ini hal tapi ditakwil. Kalau hal yang ditakwil itu ma'rifah. Jadi saya ulangi, bahwasanya di antara tanda isim yang nakirah adalah yang pertama bisa dimasuki oleh rubba. Kemudian bisa menerima kam ataupun aina khabariyah. Kemudian
dia jatuh sebagai hal dan tamyiz tanpa ditakwil. Adapun yang selain itu maka itu adalah isim yang ma'rifah. Wa dharbu tsani al-ma'rifatu, macam yang kedua dari isim adalah yang ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa'in al-mudmar wa hiya a'rafuha. Yang pertama adalah dhamir, dan dhamir adalah yang paling ma'rifah dari isim-isim. Dari isim-isim ma'rifah. Dan istilahnya orang Kufah itu mengatakan kinayah ataupun magni. Sedangkan orang Basrah mengistilahkannya dengan kalimat dhamir ataupun mudmar. Orang Kufah mengistilahkannya dengan apa? Kinayah ataupun magni. Dan dhamir adalah isim yang paling ma'rifah. Thumma al-alam, kemudian alam, nama-nama. Thumma ismul isyarah, kemudian isim isyarah. Thumma al-mausul, kemudian isim mausul. Thumma al-ma'ruf bil adati, kemudian isim yang dima'rifahkan dengan adat, yaitu apa? Dengan apa? Dengan alif lam. Wasadisu ma udhifa ila wahidin minha, yang keenam adalah setiap isim yang dia didhofahkan kepada salah satu dari isim ma'rifah di atas. Ya, seperti isim nakiro yang didhofahkan kepada dhamir, dia pun menjadi ma'rifah. Ataupun didhofahkan kepada alam, maka dia pun menjadi ma'rifah. Ataupun didhofahkan kepada isim isyarah dan seterusnya. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi, dan tingkatan ma'rifahnya isim yang disandarkan kepada isim-isim ma'rifah itu adalah setingkat dengan apa yang dia disandarkan padanya. Kalau dia disandarkan kepada alam, maka dia setingkat dengan alam. Disandarkan kepada isim isyarah, maka setingkat dengan isim isyarah. Illal isma al-mudhafa ila dhamir, kecuali isim yang diidhafahkan kepada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam, maka dia meskipun disandarkan kepada dhamir, tapi tidak setingkat dengan dhamir, masih lebih ma'rifah dhamir. Dia turun derajatnya, yaitu pada tingkatan alam. Fa innahu fi rutbatil alam, maka isim tersebut yang diidhafahkan kepada dhamir turun pada tingkatan alam. Wa yustathna bima dzukira ismullah ta'ala fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dan dikecualikan dari apa yang telah disebutkan dari urutan-urutan ma'rifah, yaitu nama Allah. Sesungguhnya nama Allah adalah yang paling ma'rifah dari isim-isim ma'rifah bil ijma', dengan kesepakatan ahli nahwu. Karena sangat terbedakan dari yang lainnya. Dan begitu tampaknya mengalahkan yang lainnya. Tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan makna yang lain. Sehingga dia lebih ma'rifah daripada dhamir sekalipun. Setelah itu baru yang setelahnya dhamir yang kembali kepada Allah, kemudian dhamir kepada selainnya. Ya, sampai di sini ada iskal. Ya. Itu tentang perbedaan itu ya. Umum mutlak ya, dengan keumuman yang apa? Am dengan mutlak ya. Perbedaan antara apa? Al-umum dengan al-mutlak. Ya, kalau keumumannya al-umum itu syumuli, mencakup semuanya. Kalau mutlak badali, terwakili dengan satu. Ya, contoh keumumannya sifatnya syumuli, yaitu am, seperti tadi, idrib at-tullaba, semua gitu, umum. Ya, santri diperintahkan untuk dipukul, ya, kan umum. Kalau disebut idrib taliban, ini juga umum. Ketika belum dilaksanakan itu umum semua. Ya, bisa dipukul. Tapi pada prakteknya cukup satu gitu. Taliban terwakili. Ya, terwakili dengan satu. Kalau tadi am itu tidak terwakili semuanya. Kalau antum diperintahkan idrib at-tullaba, hanya dipukul 1-2, berarti antum belum melaksanakan perintahnya. Ya, tapi kalau dikatakan idrib taliban cukup satu. Ya. Ketika belum dilaksanakannya itu masih umum, yang manapun itu pun tolib. Itu. Itu nakiro ya.
Ya, yang mutlak itu lebih dekat ke nakirah. Yang lain? Ya. Apa? Tanda-tanda isim nakirah. Ya tadi diantaranya bisa dimasuki oleh alif lam al-mu'arifah. Ingat alif lamnya al-mu'arifah. Untuk mengeluarkan alif lam az-zaidah. Kenapa? Karena alif lam az-zaidah itu bisa masuk ke isim-isim yang ma'rifah, isim alam. Ya, seperti al-fadl, al-yazid, al-abbas, itu alif lam yang masuk bukan alif lam al-mu'arifah, tapi alif lam az-zaidah. Alif lam tambahan. Kalau ada isim tidak bisa menerima alif lam, maka ini apa? Ma'rifah, seperti Zaidun, Amr, Bakr, ini ma'rifah. Ataupun bisa dia menerima alif lam, tapi alif lam ini tidak mempengaruhi, tidak merubah dia dari nakirah menjadi ma'rifah, tetap keadaan dia seperti itu. Seperti alif lam az-zaidah yang masuk kepada isim-isim alam. Contohnya Fadl, al-Fadl, al-Haras, al-Abbas, dan yang seterusnya. Juga alif lam yang masuk kepada isim-isim yang tenggelam dalam keibhaman. Sangat umum gitu, sehingga meskipun dikasih alif lam tetap dia apa? Nakirah. Seperti alif lam yang masuk pada isim-isim fa'il, isim-isim maf'ul. Meskipun isim fa'il, isim maf'ul bisa dimasuki oleh alif lam, tapi tidak menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifah, tetap nakirah. Ya. Yang lain? Ya, fasal berikutnya tentang dhamir. Faslun al-mudmaru wad-dhamir. Fasal al-mudmar wad-dhamir. Ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana aw mukhatabin ka'anta aw ghaibin kahuwa. Dhamir adalah dua, al-mudmar dan dhamir adalah dua isim yang diletakkan untuk mutakallim. Ya, pembicara. Kata ganti orang pertama seperti anak, aw mukhatab ataupun orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua seperti anta, al ghaibin kahwa ataupun ghaib, orang yang tidak hadir, kata ganti orang ketiga, contohnya huwa. Dan masing-masing ada cabangnya. Ya. Wa yanqasimu ila mustatirin wa bariz, dan dhamir itu terbagi kepada dhamir yang mustatir, tersembunyi,